Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Coach Steven ya. Hari ini Koko yang akan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu bersama. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kemarin senang ya, waktu awal tahun di bulan Januari kalian sempat sekolah secara tatap muka. Tapi sayang baru sebulan tatap muka udah mulai PJJ lagi. Ya beberapa anak sih senang memang karena mereka senang belajar secara online. Tapi lebih baik memang kita belajar secara tatap muka, ketemu dengan teman-teman, bermain bersama walaupun masih terbatas karena ada protokol kesehatan. Termasuk sekolah minggu ya. Enak kan kita belajar beribadah, ketemu di gereja, ketemu teman-teman, bernyanyi bersama, dengar firman bersama, dibandingin secara online seperti ini ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita semua berdoa supaya semua keadaan boleh cepat pulih kembali dan kita boleh kembali sekolah secara PTM, beribadah secara PTM. Ya sudah, kalian siapin hati kalian dan waktu kalian beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita hari ini dengan pujian pertama, Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, pujian kita yang pertama judulnya Selamat Pagi Bapak. Kalian udah sering dengernya ya, setiap lagu ini setiap kali kalian mau ibadah sekolah minggu ada intronya di video itu. Selamat pagi Bapak, lagu itu. Kalian bisa ya? Yuk kita nyanyi lagu itu sekarang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau saat sebentar ini kami diberi kesempatan untuk boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak buat kesehatan dan waktu yang boleh Bapak beri dalam kehidupan kami. Bukan karena layak kami Bapak, tapi kasih karunia Bapak yang begitu besar untuk keluarga kami dan diri kami. Terima kasih ya Bapak, saat sebentar kami mau memulai ibadah kami, Bapak berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Bapak, supaya dosa tidak menjadi penghalang untuk kami boleh datang ke hadirat Bapak.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Bapa juga berkati Coach Stephen yang akan membimbing kami. Berikanlah hikmat dan pengetahuan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa hari yang lalu sebelum kau mulai merekam video ini, kau bertanya pertanyaan simpel kepada adik-adik seusia kalian, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Pertanyaannya cuma satu, apa hobi kalian saat ini? Kau penasaran aja, karena dalam kondisi seperti sekarang, pandemi udah 2 tahun, semua kegiatan kebanyakan di dalam ruangan, di rumah, karena kalian dibatasi untuk pergi keluar dari lingkungan. Jadi kemungkinan hobi kalian pun berubah dari sebelum kalian pandemi. Tapi jawabannya ternyata beragam. Ada yang jawab saya suka menggambar, ada yang saya suka bermain musik, ada yang menjawab saya suka berenang, ada juga yang saya suka futsal, ada yang saya suka bermain Lego. Jadi ternyata walaupun kegiatannya dilakukan di rumah, ada juga beberapa hobi yang bisa kalian lakukan di rumah, di luar rumah ternyata, seperti tadi berenang atau bermain futsal. Itu kan kalian harus di luar rumah ya. Masa kalian berenang dalam rumah? Ya nggak mungkin. Atau bermain futsal di dalam rumah, waduh bisa pecah semua barang-barang di dalam rumah ya. Tapi ternyata ada beberapa hobi yang menjadi mayoritas itu yang paling banyak disuka oleh anak-anak dalam kondisi seperti sekarang. Nomor 3 teratas ya, ternyata jawabannya adalah nomor 3 itu tidur. Nomor 3 tidur. Terus nomor 2 itu bermain game online. Entah online atau apapun, ternyata bermain game dengan gadget kalian. Dan nomor 1 nonton TikTok. Ya mau dibilang apa ya, karena dalam kondisi seperti sekarang memang kegiatan kalian terbatas dengan gadget kalian, belajar dengan gadget, kalian bermain dengan gadget, nonton dengan gadget, apapun kalian lakukan seperti itu. Tapi zaman kau dulu sekolah seperti seumuran kalian ya, kalau ditanya apa sih hobi kalian gitu, jawabannya ya nggak jauh-jauh dari olahraga. Olahraga pun cuma olahraga aja gitu, nggak ada sampai basket, futsal, dan lain sebagainya. Olahraga paling jalan-jalan, denger musik, atau membaca. Nah, kalau kau sendiri punya hobi itu membaca dari usia kecil, dari kelas mungkin mulai bisa membaca aja, udah dibiasakan membaca oleh orang tua. Dan kau sendiri suka membaca. Kalau dulu apa aja dibaca lah, buku komik lah, buku novel lah, buku apapun. Sampai kau punya keinginan waktu kecil ya, keinginan untuk terkunci di toko buku semalaman atau di perpustakaan semalaman. Supaya apa? Supaya bisa baca buku gratis. Jadi kalau misalnya terkunci di dalam kan bisa baca. Kalau beli buku kan mahal ya. Zaman dulu aja mahal, apalagi zaman sekarang. Padahal sekarang pun membaca bukan menjadi hobi atau kebiasaan anak-anak zaman sekarang ya. Kok punya motonya itu banyak baca, banyak tahu. Nggak suka baca, sok tahu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau kalian banyak baca, ilmu pengetahuan yang kalian dapat tuh banyak. Sampai ada pepatah, membaca jendela dunia. Jadi kalau kalian baca, kalian bisa tahu banyak hal. Jadi kalian bisa lebih pintar dengan membaca saja gitu. Ada anak juga yang bilang, kok apa enaknya sih membaca, apalagi belajar gitu. Pelajaran yang paling saya nggak suka tuh fisika gitu. Fisika itu susah banget, saya nggak suka. Anak SMP, anak SMA apalagi. Terus kau bilang kalau kalian nggak suka fisika, sekarang kalian boleh buang handphone kalian. Kenapa? Karena kalau nggak ada ilmu fisika, handphone kalian nggak akan tercipta. Jadi mau nggak mau, karena dengan ilmu seperti itu, kalian jadi lebih banyak tahu dunia, menciptakan segala sesuatu, hal yang baru dengan pelajaran atau ilmu yang kalian punya. Kau punya resolusi setiap tahun, kau harus baca minimal 1 buku. Kenapa? Karena berapa tahun kebelakangan itu, setelah Android begitu berkembang, handphone begitu berkembang, waktu untuk membaca pun menjadi kurang. Karena kebanyakan sekarang kita baca atau melihat sesuatu, berita itu dari handphone. Jadi kau pengen punya satu resolusi itu harus baca minimal 1 buku 1 tahun gitu. 1 tahun minimal 1 buku gitu. Ternyata beberapa tahun terakhir kau gagal untuk melakukan hal itu, baca buku selesai satu tahun 1 buku. Kalau dulu pas lagi zamannya belum handphone belum terlalu heboh,
Satu hari bahkan bisa satu buku novel yang tebelnya segini-segini. Tapi kok merenung lagi, apa benar ya kok nggak baca buku selama setahun terakhir gitu loh. Selama setahun terakhir, berapa tahun terakhir nggak baca buku. Ternyata enggak. Ternyata ada satu buku yang setiap tahun tuh kok selesai baca. Satu buku, satu tahun. Bukunya setebel ini. Tuh, tebel ya. Ini satu buku. Dan kau baca setiap hari. Ini judulnya. Nah, buku ini adalah renungan yang kau baca setiap hari. Setiap hari perjanjian lama, juga perjanjian baru, dibaca mencicil. Jadi dibaca ada setiap hari ada bacaan-bacaan hariannya. Selama setahun nggak terhitung. Ternyata selesai baca bukunya, baca buku Alkitab ini. Dan itu kau lakukan selama udah hampir 8 tahun terakhir. Nah, kalau kalian punya kebiasaan hobi yang kalian suka, pasti akan kalian lakukan dengan sukacita, iya nggak? Termasuk hobi kau membaca. Jadi waktu kau membaca Alkitab, kau selalu membaca dengan sukacita. Tapi ingat, kalau adik-adik juga ternyata punya hobi membaca seperti kau bahkan membaca Alkitab, kau ingatkan kalian ada di kitab Mazmur ya, di Mazmur 1 dan 2 kau bacakan untuk kalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Jadi kalau kalian baca Alkitab, jangan cuma sekedar baca karena kalian disuruh sama guru agama, atau saat kalian bahkan setiap seminggu 1 kali saja gitu loh. Tapi memang harus kalian renungkan siang dan malam setiap hari. Dan itu menjadi pelita hidup, pedoman hidup dalam setiap langkah kalian. Ya, adik-adik punya kebiasaan yang baik harus supaya bisa berbuah dalam hidup kalian. Oke? Adik-adik, pujian kita yang kedua judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, tadi kau ngomongin soal baca Alkitab ya. Kalau kalian suka baca Alkitab, kalau ada anak yang nggak suka membaca, dia bilang sama Ko Steve, kok aku nggak suka baca. Jadi kalau baca Alkitab, lebih baik kok ceritain aja deh gitu. Itu mah memang alasan dia supaya nggak baca ya. Tapi nggak masalah, orang yang suka baca juga belum tentu bisa bercerita. Orang yang suka bercerita belum tentu suka baca. Dan kau suka dua-duanya. Kau suka membaca, berarti kau ceritain lagi. Makanya kau jadi guru sekolah minggu. Tapi ya, jadi satu kebiasaan kalian harus lakukan juga kalau kalian membaca gitu ya. Atau kalau kalian mendengarkan, dengerin yang benar. Jangan jangan cuma denger sambil lalu aja. Kalau misalnya kau bertanya ke kalian sering dengar cerita tentang Tuhan Yesus di kalian baca di Alkitab atau dengar di sekolah minggu ya. Coba, kalian pernah nggak dengar cerita tentang Tuhan Yesus dilahirkan? Siapa yang pernah? Nah, pasti semua udah pernah dengar ya. Setiap Natal kita dengar cerita tentang Tuhan Yesus dilahirkan. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis? Oh, pasti banyak juga. Karena kalau kalian dengar cerita seperti itu, biasanya di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dibaptis. Atau Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari. Pernah? Oh, pernah dengar juga. Siapa yang pernah dengar tentang mujizat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang baru kalian dengar minggu lalu. Atau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Atau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang tuli, bisu,
dan apapun gitu, mengusir setan. Pernah dengar? Oh, semua pernah dengar. Siapa yang pernah dengar cerita Tuhan Yesus masuk Yerusalem? Tuhan Yesus masuk Yerusalem, terus rakyat melambai-lambaikan daun palem. Kau pernah cerita itu berapa bulan yang lalu? Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus ditangkap saat berdoa di Taman Getsemani? Semuanya pernah dengar juga? Oke. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus disalib? Oh, pasti juga. Setiap prapaskah kita pasti mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus disalib, bahkan Tuhan Yesus dibangkitkan. Kalian pernah dengar ya? Tuhan Yesus naik ke surga. Selalu adik-adik dengar kalau ceritanya di saat hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, ini pertanyaan Koko. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung? Ada? Ada yang pernah dengar? Ya, kayaknya cerita ini yang jarang sekali diceritakan di sekolah minggu, karena memang nggak ada hari khusus untuk menceritakannya. Kalau misalnya mukjizat Tuhan Yesus sering kelahiran, terus pelayanan, atau saat Pentakosta dan saat Tuhan Yesus disalibkan dan dibangkitkan, itu ada hari-hari khusus yang setiap tahun pasti kalian dengar. Nah, hari ini kau akan bercerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ceritanya bagus, kalian siapin hati kalian, kita mau dengar firman Tuhan. Kita pujian dulu lagu nomor 3 ya. Adik-adik, kita siapin hati kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujian lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, kalian siapin Alkitab kalian ya. Kita mau buka bacaan kita hari ini. Cerita kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 17. Dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13, judul perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, Alkitab terbuka di depan kalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat sebentar kami boleh menikmati firman Tuhan melalui cerita. Bapa beri hikmat buat Ko Stephen, supaya apa yang keluar daripada dia berasal dari Bapa saja. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan mata kami melihat, telinga kami yang mendengar, dan hati kami yang bersuka cita. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, aku mau mulai cerita hari ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi, Tuhan Yesus 6 hari kemudian, 6 hari setelah apa? Kok ini penting ya? Ditulis 6 hari kemudian, 6 hari setelah kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya kalau adik-adik lihat di atasnya, di ayat ke-21 di pasal 16, judul perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut dia. Jadi di perikop sebelumnya diceritakan tentang Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya dengan pemberitahuan pertama,
apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ini adalah minggu-minggu Prapaskah ya. Jadi semua udah disiapin sama Tuhan Yesus, sangat-sangat teratur. Jadi 6 hari kemudian Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung apa? Kok nggak disebut ya? Biasa kalau di Alkitab ditulis ya, Gunung Horeb ditulis, Gunung Sinai ditulis, Bukit Zaitun ditulis. Tapi di sini nggak ditulis, cuma ditulis gunung yang tinggi. Tapi di mana itu kita nggak tahu. Pokoknya Tuhan Yesus membawa mereka bertiga. Kenapa sih hanya 3 murid ini yang dibawa? Dan bukan hanya pertama kali Tuhan Yesus membawa 3 murid ini, Petrus dan Yakobus dan Yohanes bersaudara. Ada di Kejadian sebelumnya pun Tuhan Yesus pernah membawa ketiga muridnya secara khusus. Coba kita lihat di Markus 5 ayat 30, Markus 5 ayat 37. Markus 5 ayat 37. Kau bacakan untuk kalian ya. Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya Yakobus. Maksudnya Yohanes sama Yakobus itu bersaudara ya. Ada juga di kejadian lain di Matius 26 ayat 37. Saat Tuhan Yesus mau berdoa di Taman Getsemani ayat ke-37. Dan ia Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 2 anak Zebedius itu Yakobus dan Yohanes bersaudara ya. Papanya namanya Zebedius. Jadi di banyak kesempatan, banyak keadaan Tuhan Yesus hanya membawa 3 muridnya ini. Apa Tuhan Yesus pilih kasih ya? Cuman sayang sama 3 murid ini? Tidak. Tuhan Yesus sayang semua, termasuk terhadap Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tapi ada saat-saat tertentu di mana Tuhan Yesus memang hanya membawa 3 muridnya ini. Karena 3 murid ini yang nantinya akan menjadi, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejamu. Maksudnya si Petrus akan menjadi pemimpin dari ke-12 murid Tuhan Yesus ini ya. Dan udah kebiasaan di zaman lalu, di zaman perjanjian lama, bahwa seseorang yang akan bersaksi sesuatu harus menyatakan sesuatu harus ada saksi yang melihatnya, minimal 2-3 orang. Itu ada di perjanjian lama. Makanya kenapa ada 3 orang yang senantiasa dibawa oleh Tuhan Yesus, supaya bisa menyaksikan langsung kejadian yang akan mereka lihat sebentar kemudian. Kita lanjut ya, baca ayat kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, ini menandakan apa ya? Kok Tuhan Yesus tiba-tiba bercahaya seperti matahari, terang sekali. Kalian bisa lihat matahari? Nggak bisa ya. Jadi kalau kalian lihat matahari sebentar aja, hitung aja 1-2 detik, pasti mata kalian langsung terasa buram atau terasa nggak bisa melihat secara normal, karena begitu terangnya cahaya matahari. Bahkan kalau kalian lihat terlalu lama bisa buta, nanti kalian nggak bisa lihat apa-apa. Coba kita bandingkan dengan Musa ya. Di waktu Musa pernah berbincang dengan Tuhan Allah Bapa, kita lihat yuk Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Kau bacakan untuk kalian ya. Atau kalau kalian nggak sempat buka Alkitab, kalian bisa lihat, biasanya ada tampilan Alkitab kalau setiap kali kau cerita. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun, ya, ini ceritanya waktu waktu Musa di atas gunung ya, berbincang dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi Musa waktu bicara dengan Tuhan 40 hari 40 malam, begitu dia turun, begitu terangnya wajahnya, bahkan dia sendiri nggak tahu, sampai dia menutupi mukanya supaya jemaat-jemaat nggak takut lihat lihat wajahnya yang begitu berkilau. Nah, di sini maksudnya apa? Di ayat kedua yang tadi kita baca, Tuhan Yesus sendiri bersinar. Allah itu adalah sinar, Allah itu bercahaya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus adalah
Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Tapi di dalam tubuh manusianya Tuhan Yesus tidak meninggalkan, tidak kehilangan keilahiannya. Jadi Tuhan Yesus itu ya Tuhan. Jadi dengan ayat kedua yang tadi kita baca, Yesus bersinar bercahaya seperti matahari, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Ya, adik-adik kita baca lanjut ayat ke 3. Maka nampak kepada mereka Musa, mereka itu murid-muridnya ya, nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa dan Elia, adik-adik sering dengar ya cerita tentang Musa ya. Musa yang waktu bayi ditaruh di sungai Nil, Musa yang begitu udah dewasa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, waktu Musa melakukan banyak mukjizat dengan kuasa Tuhan, atau Elia yang memimpin menjadi nabi di zaman raja-raja. Begitu besar nama mereka berdua ya, si Musa dan Elia ini. Dan banyak hal-hal spesial yang terjadi pada kedua nabi besar ini, Musa dan Elia. Lalu kenapa mereka berdua yang turun ya? Maksudnya yang ketemu di saat Tuhan Yesus dalam cerita ini. Mungkin nggak tiba-tiba keluar lagi Musa, atau tiba-tiba keluar lagi Elia beribu tahun setelah zaman Tuhan Yesus? Coba kita lihat ya. Kita lihat di kitab Ulangan. Adik-adik buka kitab Ulangan. Kitab Ulangan 34 ayat 6. 34 ayat 6. Ulangan 34 ayat 6. Ini bercerita tentang waktu hari kematiannya Musa. Judul perikopnya kematian Musa. Ayat 6-nya adalah, ayat 5 dulu deh kita baca. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6-nya, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Dan dikuburkannyalah dia. Kalau di bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia agak rancu ya, tapi artinya kalau dalam bahasa Inggris, dan he buried him. Jadi Allah sendiri yang menguburkan si Musa. Jadi waktu Musa mati, nggak ada orang di sekitarnya dia, tapi hanya Allah yang menguburkan Musa. Begitu spesialnya Musa ya, sampai Tuhan yang menguburkan Musa sendiri. Coba kita lihat lagi di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Nah, cerita ini mungkin adik-adik banyak yang udah tahu ya. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ini juga tentang waktu Elia diangkat ke surga. Ya, kita buka 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga di dalam angin badai. Jadi kalau tadi spesial ya, Musa mati aja dikuburkan oleh Tuhan sendiri, Tuhan Allah sendiri yang menguburkan dia. Tapi ini Elia bahkan nggak mati, nggak mengalami kematian tubuh. Dia malah diangkat Tuhan ke surga, naik kereta berapi, naik kuda berapi ya. Wow, keren sekali. Dua nabi ini yang akhirnya menjadi panutan dari bangsa Israel sampai ribuan tahun ke depan. Dan bahkan di hari yang kita sedang baca sekarang, ketiga murid Tuhan Yesus ini yang dibawa sebagai saksi ini melihat sendiri langsung ada kehadiran Musa dan Elia. Kok mereka bisa kenalin ya itu Musa atau Elia? Ya mungkin dari penampilan mereka ya, dari cerita-cerita yang mendengar. Mungkin Musa orangnya tinggi besar, atau Elia pakai kulit baju kulit hewan, pakai ikat pinggang. Mungkin dari perawakan mereka mungkin kelihatan atau gimana, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti tiga murid Tuhan Yesus itu mengenali bahwa mereka Elia dan Musa. Dan juga kenapa Musa yang muncul juga Elia muncul, ya karena mungkin ada kesamaan dari Musa dan Elia ya. Sama-sama pernah bercakap langsung dengan Tuhan. Mereka punya hubungan akrab dan intim dengan Tuhan. Dan mereka adalah nabi besar di zamannya mereka. Musa memimpin perjanjian lama waktu membawa memberitahukan Taurat langsung kepada umat Israel. Atau zaman Elia, nabi yang
memimpin nabi-nabi yang lain pada saat zaman raja-raja. Jadi Musa itu mewakili hukum Taurat, Elia mewakili zaman para nabi. Nah, Tuhan Yesus mewakili siapa? Karena di dalam Alkitab juga ditulis. Coba kita buka ya, coba kita lihat Roma 10 ayat 4 ya. Adik-adik buka Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4 ya, kau baca untuk kalian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari semua hukum-hukum yang ada, dari hukum-hukum Taurat. Jadi masanya adalah Musa, masanya Elia, masanya Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sama dengan dua nabi besar ini ya. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kedua orang ini. Mari kita lanjutkan baca dari ke ayat ke 3 ya. Tadi udah ya. Maka nampaklah berbicara kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi si Petrus saat itu melihat, kalau misalnya lihat kondisi seperti tadi ya, melihat kemunculan Elia dan Musa, ketiga orang ini mau nggak mau pasti lihat takjub ya. Di antara takjub juga ada takut, karena di beberapa ayat selain Matius, di Markus atau di Lukas diceritakan bahwa mereka ketakutan, mereka juga nggak heran, nggak bisa berkata apa-apa. Tapi Petrus mengatakan ini karena dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia cuma bilang, Tuhan, kami mau buatin kemah ya, buat kamu, buat Musa, buat Elia. Tapi di sini cuma disebut mereka berbincang bertiga. Tahu nggak apa yang sedang mereka perbincangkan? Itu ada tertulis di kitab Lukas ya. Adik-adik coba buka kitab Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Kau bacakan untuk kalian. Keduanya itu Musa dan Elia ya, menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi ternyata Musa, Elia, dan Tuhan Yesus membicarakan tentang kejadian setelah ini. Setelah ini adalah Minggu Prapaskah ya. Jadi tentang Tuhan Yesus nanti akan bersiap-siap untuk menggenapi segala hukum-hukum Taurat yang ada dengan kematian dan dengan kebangkitannya. Jadi mempersiapkan diri. Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk menjadi korban tebusan dosa untuk semua umat manusia. Tapi di sini malah si Petrus dengan tidak mengertinya dia malah mau menahan untuk supaya mereka tidak pergi. Lucu ya, karena tidak mengertinya si Petrus. Karena di sini juga ditulis ayat ke Lukas tadi ya, Lukas 9 tadi. Lukas 9 tadi, coba lihat ayat ke 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Jadi karena dia nggak ngerti ya, dia sembarangan ngomong, karena dia nggak paham apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan Yesus sendiri sedang memperbincangkan tentang penggenapan hukum untuk saat yang dekat ke depan. Kita lanjut tadi ya, Matius 17 tadi ya, ayat ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, yaitu si Petrus ya, waktu dia ngomong soal kemah tadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka dari dalam awan itu. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ini sama kayak waktu pertama kali Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya ya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, begitu keluar dari sungai itu,
burung merpati turun di atas kepalanya, terus dari langit terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu memperkenalkan Allah Bapa, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Di sini terjadi lagi setelah berapa tahun kemudian. Ini ceritanya akhir-akhir hidup Tuhan Yesus ya. Jadi berapa bulan ke depan lagi Tuhan Yesus bakal mengakhiri pelayanannya. Dan sekali lagi ditegaskan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bahkan ada tambahan lagi, dengarkanlah dia. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukan cuma dengarkan, tapi harus juga dilakukan. Semua murid Tuhan Yesus yang 3 orang ini mendengar dengan jelas. Jadi sebagai satu penguatan mereka, peneguhan buat mereka, kalau misalnya yang mereka lihat di depan itu adalah nyata gitu, dan sungguh-sungguh. Nggak perlu lagi mereka menjadi sangsi ya, atau ragu. Ayat ke-6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka menjadi ketakutan. Mereka jadi ketakutan. Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Tuhan Yesus kalau misalnya di tengah kondisi seperti itu ya, selalu Tuhan Yesus kasih damai sejahtera. Jangan takut, jangan takut. Bahkan di cerita minggu lalu yang adik-adik dengar, Tuhan Yesus meredakan badai juga sama. Malah Tuhan Yesus sempat menegur ya, menegur murid-murid yang tidak percaya pada dia. Padahal di tengah-tengah Tuhan Yesus, apa sih yang harus kita takutkan? Nah, saat ini Tuhan Yesus memberikan mereka satu kekuatan. Berdirilah, jangan takut. Ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Jadi waktu mereka tersungkur, mereka begitu ketakutannya, mungkin sampai tutup kepala mereka dengan tangan mereka. Tapi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Terus waktu mereka bangun, mereka lihat Tuhan Yesus. Oh, cuman sisa Tuhan Yesus sendiri. Musa dan Elia udah nggak ada, udah kembali lagi ke surga, udah pasti ya. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ini aja sebuah nubuatan ya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya yang tadi pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Jadi ada banyak pemberitahuan, kemudian ada kedua, ada ketiga lagi sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka ya. Jadi Tuhan Yesus mempersiapkan mereka, termasuk saat ini. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Maksudnya jangan bersaksi tentang hal ini sebelum kejadiannya terjadi. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus harus mati dan dibangkitkan dari kematian sebagai tanda kemenangan dia. Jadi Tuhan Yesus sudah pesan ke mereka, jangan kasih tahu siapa-siapa ya sebelum harinya. Lalu murid-muridnya, ayat 10 ya, lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Apa sih maksud mereka Elia harus datang dulu? Terus apa sih yang dikatakan itu? Ternyata murid-muridnya itu merujuk pada kitab Maliaki. Kitab Maliaki itu kitab paling terakhir dari Perjanjian Lama ya. Coba kita buka yuk, adik-adik buka juga. 2 ayat terakhir sebelum penutupan kitab Perjanjian Lama di Maliaki, kitab kita ya, paling enggak ya. Judul Maliaki 4 ya, judul perikopnya Hari Tuhan. Ayat keempatnya, ayat kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu hari apa ya? Mereka sendiri sampai berpikir-pikir, karena setelah kitab ini, setelah itu Tuhan nggak kirim lagi Nabi. Selama 400 tahun jarak antar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu Tuhan nggak mengirimkan Nabi sama sekali untuk memberitahukan apa sih maksud Tuhan ke depan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bertanya-tanya. Cuman mereka dapat tanda, dapat nubuatan bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, Elia akan kembali. Kok mereka bisa percaya? Karena ya cerita yang tadi ya, Elia kan nggak mati. Elia diangkat Tuhan ke surga. Nanti siapa tahu satu saat lagi sebelum hari Tuhan datang, Elia bakal turun lagi. Dan mereka nggak paham. Makanya mereka bertanya pada Tuhan Yesus di ayat ke-10. Ayat ke-11 Tuhan Yesus jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus mengulang lagi yang dari kitab Maliaki tadi. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang,
Tetapi orang tidak mengenal Dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Jadi maksudnya siapa ya? Ayat ke-13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kok bisa ya mereka mengambil kesimpulan seperti Yohanes Pembaptis? Ya bukan karena Elia itu berubah lagi jadi manusia seperti Yohanes Pembaptis, bukan. Tapi karena dari cara-cara hidup mereka ada kemiripan-kemiripan dari Yohanes Pembaptis dengan Elia. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang sesungguhnya Elia sudah datang gitu. Berarti siapa itu? Orang yang punya karakter, punya ciri-ciri yang mirip seperti Elia. Ciri-cirinya apa sih? Elia itu kan kemana-mana pakai baju kulit hewan ya, terus pakai ikat pinggang, terus jalan ke padang-padang, terus memberitakan tentang firman Tuhan. Yohanes Pembaptis juga sama, kemana-mana pakai jubah bulu unta, pakai ikat pinggang juga, kemana-mana keliling-keliling, bercerita tentang firman Tuhan. Bahkan ditambahkan di Injil Matius, makanannya hanya madu dan belalang dan madu hutan. Terus apalagi yang sama? Yang sama itu keberanian mereka. Elia terus memberitakan firman Tuhan di tengah raja-raja yang jahat. Bahkan ada Raja Ahab yang jahat banget ya, istrinya juga sama jahat. Terus kalau si Yohanes Pembaptis di tengah memberitakan firman, di tengah-tengah pemerintahan Raja Herodes yang sama juga jahat, yang akhirnya memenggal kepalanya si Yohanes Pembaptis ya. Jadi maksudnya ada kesamaan antara karakter dan hidup si Elia dengan Yohanes Pembaptis. Tapi yang mau ditekankan di dalam cerita ini bukan tentang Musa, bukan tentang Elia, bukan juga tentang Yohanes Pembaptis. Tapi di sini jelas menceritakan tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini adalah satu penegasan bahwa Tuhan Yesus memang harus datang ke dunia, menjadi manusia dan menjadi korban tebusan bagi dosa seluruh umat manusia. Tetapi di saat yang sama Tuhan Yesus adalah anak Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang hidup. Jadi di sini ditegaskan lagi bahwa Tuhan Yesus dimuliakan. Itulah inti dari cerita kita hari ini. Jadi adik-adik, kalau misalnya merenung lagi kembali cerita hari ini, Allah Bapa aja memuliakan Tuhan begitu luar biasa. Disaksikan oleh murid-muridnya sendiri, yang akhirnya nanti murid-muridnya akan memberitakan lagi, menyaksikannya lagi, menuliskannya ke dalam kitab Injil. Bahkan kita bisa membacanya dan melihatnya sampai saat ini. Ya mungkin kita nggak pernah, bukan mungkin, tapi kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung kan. Tapi kita melihat nyata cerita-cerita tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Jadi kalau adik-adik membaca firman Tuhan, jangan cuma sekedar baca, mendengar firman Tuhan, jangan cuma sekedar melihat, tapi juga merenungkannya. Bahwa tujuan hidup kita juga harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik, biarlah cerita kita hari ini bisa membuat adik-adik lebih mengenal dan lebih banyak lagi tahu tentang pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Dan boleh memuliakan Tuhan Yesus dalam setiap nafas hidup kalian. Dan selalu ingat, Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi satu-satunya di dalam hidup kalian. Ya, cerita kita selesai sampai sini. Sebentar kalian siapin persembahan kalian. Kalian boleh bersaat teduh sejenak. Setelah itu kalian siapin persembahan. Kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Tunggu sebentar. Ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Diambil dari Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adik-adik, sambil uang persembahan kalian pegang, siapkan yang terbaik kalian berikan buat Tuhan. Sekaligus kita pujian lagu untuk persembahan kali ini. Judul lagunya Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku.
persembahan yang kalian kumpulkan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia janji Bapa. Terima kasih Bapa buat waktu yang boleh kami peroleh, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Biarlah bukan hanya Bapa saja yang memuliakan Tuhan Yesus di dalam cerita yang kami dengar, tapi biarlah hati dan jiwa kami hari lepas hari senantiasa memuliakan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, sebagai tanda syukur kami, inilah persembahan kami, jauh daripada layak, jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Tuhan akan layakkan dan sempurnakan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu sama lain, Bapa sertai keseharian kami, Bapa jaga kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, Bapa juga jaga pelajaran kami, biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, ucapan syukur hanya kami naikkan ke hadirat Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai ya hari ini. Nah, setelah selesai ibadah seperti biasa, kalian nanti akan diberikan aktivitas yang bisa kalian kerjakan bersama, sendiri, atau juga dengan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lain dan dengan guru sekolah minggu yang lain. Dadah!